Hari ini kita enaknya ngomongin apa ya? Oke. Gini, lo pernah nggak dalam hidup lo kerja di sebuah tempat yang bikin lo nggak nyaman di situ? Kan ada beberapa pilihan ya ketika orang kerja. Pertama, gajinya kecil tapi nyaman, dia akan lanjut tuh. Atau gajinya apa? Nggak nyaman tapi gajinya gede, tetap bertahan tuh. Kenapa? Karena gaji. Tapi juga ada orang yang bertahan faktor kenyamanan. Lu yang mana? Gue sih sampai saat ini masih ngelihat peluang yang terbaik adalah ketika meskipun nggak nyaman tapi gajinya gede. Terus caranya gimana? Ya berusahalah untuk membuat diri lu nyaman dengan segala macam cara. Tapi bukan itu ini yang akan gue sampaikan di hari ini. Gue cuman pengen ngomong bahwa ternyata humor di tempat kerja itu penting banget. Gue bersyukur beberapa kali dan tentu sering kali gue masuk di sebuah perusahaan yang tidak terlalu serius atau minimal nggak serius tiap menit. Ada beberapa saat serius, tapi banyak juga nggak seriusnya. Tapi bukan cuma masalah itu. Karena gini teman-teman sekalian, ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika humor digunakan di sebuah perusahaan itu akan meningkatkan produktivitas. Tapi banyak kalangan atau perusahaan yang menganggap bahwa humor itu sebagai sebuah handicap. Karena kalau orang sudah mulai berhumor di pekerjaan, takutnya, khawatirnya akan mengganggu pekerjaannya. Dan terkesan sangat tidak serius, sehingga dianggap tidak profesional. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu. Pada saat lo masuk di dunia kerja, ada banyak pimpinan yang mungkin tidak mau menggunakan humor, kan dianggap akan jadi penghalang. Pada saat seperti itu, apa sih mau dilakukan sama karyawannya? Karyawannya paling tidak harus berusaha membuat sesuatu yang bisa membuat diri nyaman di sana. Gue bicaranya sebagai bagian dari pengalaman. Gue sempat kerja di sebuah perusahaan media yang gue gak nyaman. Apa indikator ketidaknyamanannya? Ketika gue mau dari rumah, gue sehat-sehat aja. Begitu nyampe kantor, kepala gue langsung sakit tuh. Stres mikirin apa yang akan gue hadapi di kantor tersebut. Padahal itu perusahaan media yang harusnya nggak selalu mungkin tinggi pressure-nya, tapi biasanya kalau di media itu gue lebih senang menikmati ya ketimbang diambil pusingnya. Tapi yang satunya beda nih. Terus gimana caranya gue bisa bertahan di sana? Jujur aja memang gajinya lumayan, tapi ketidaknyamanan itu menjadi salah satu faktor yang bikin gue jadi nggak betah di sana. Akhirnya gue sama beberapa teman gue itu menciptakan kelompok ya tanpa sepengetahuan dari pimpinan, di mana kita sama-sama saling menghibur. Jadi misalnya gini, kalau lo nggak bisa berhumor di kantor, minimal lo bisa berhumor di luar kantor tapi sama teman-teman kantor. Itu bisa membuat gue jadi lebih bertahan di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman gue ternyata juga punya masalah yang sama. Dia nggak betah, tapi dia nggak punya pilihan. Mau nggak mau bertahan di sana. Pilihannya cuma dua kan, lo cabut atau bertahan. Tapi kalau cabut saat itu juga nggak mudah nyari tempat lain. Kalau gue memang bukan tipikal kutu loncat, jadi gue akan menikmati apa yang ada di hadapan gue. Ya, gue nggak suka ngelamar, kalau mau ajak gue. Tapi kalau ngelamar, gue ogah. Itu memang penyakit gue dari dulu. Gue ogah ngelamar. Tapi kalau diajak gue ikutan gitu loh. Itu yang membuat gue akhirnya bikin sebuah kelompok yang saling memotivasi dengan humor. Karena gue memang orang yang sangat senang bercanda, akhirnya di kelompok tersebut kita sama-sama saling mendorong, saling mendukung, dan terciptalah unsur hiburan yang menarik di antara kita. Awalnya itu cuma 3-4 orang, tapi lama-lama ternyata hampir setengahnya itu pengen ikutan karena memang mereka merasakan pressure yang sama dan nggak nyaman. Sayangnya kemudian kelompok ini tercium oleh pimpinan dan akhirnya kita semua diperingatkan, bukan diperingati ya. Kalau diperingati kan ulang tahun ya, ini bukan, ini diperingatkan bahwa tidak boleh. Gue sempat kasih alasan kenapa terjadi, tapi mereka tetap nggak mau tahu karena mau buat mereka yang penting itu adalah goals akhirnya di perusahaan, bukan masalah nyaman atau enggaknya. Kalau memang nggak nyaman, keluar aja. Buat gue ini langkah yang salah sebenarnya ya, kalau ada pimpinan ngomong seperti itu.
Dan ketika gue ditantang seperti itu, ya gue keluar beneran di situ. Karena gue pikir, ngapain lagi bertahan di sebuah tempat yang bikin nggak nyaman, meskipun lumayan tinggi penghasilannya, tapi lu nggak nyaman. Ntar ujung-ujungnya itu gaji gede cuman buat bayar rumah sakit doang sama dokter, buat apaan? Bukan berarti gue nggak mau berbagi rezeki sama kalangan dunia kesehatan, bukan. Cuma kan kalau memang kita bisa meminimalisir perasaan yang bikin kita gampang sakit, kenapa enggak? Ya. Nah, gue akhirnya coba browsing, cari tahu, baca buku. Di dunia barat sebenarnya yang namanya humor itu sudah banyak digunakan di internal sebuah perusahaan. Cuma lagi-lagi seperti biasa ya, kalau di Indonesia kan agak bukan telat sih sebenarnya, mereka tahu, cuma mereka enggan menggunakannya. Karena mereka masih menganggap bahwa humor itu adalah bagian dari sebuah ketidakseriusan. Ketika orang berhumor artinya dianggap tidak profesional, padahal sebenarnya nggak begitu juga. Contoh seperti yang paling gampang adalah gini, gue dosen dan gue menggunakan humor. Asumsi orang mengatakan kalau ada pengajar menggunakan humor pada saat mengajar, berarti bisa jadi dia dianggap tidak serius pertama, dan kedua dia tidak punya wibawa. Padahal gue selama ngajar nggak ada masalah, wibawa aja, nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang kurang ajar, semua fine-fine aja. Jadi banyak ketakutan, bukan merendahkan, cuman mungkin banyak keengganan untuk coba memasukkan unsur humor ke dalam perusahaan atau lingkungan kerja. Memang gue harus akui bahwa humor itu dalam sebuah kelompok merupakan konsensus bersama. Antara atasan sama bawahan harus satu visi, kalau nggak bisa. Bawahannya mau, pimpinannya nggak jalan. Begitupun sebaliknya. Atasannya mau tapi bawahannya nggak ngedukung, tetap nggak jalan. Harus sama-sama mau, baru bisa terjadi. Nah, balik dengan tadi gue bilang, ketika gue menciptakan hiburan buat diri gue sendiri, gue mengajak orang untuk gabung di sana karena memang kita berangkat dari keresahan bersama. Ternyata kelompok ini menjadi besar dan dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap perusahaan. Waktu itu gue sempat dibilang, kamu mau bikin serikat pekerja? Enggak, gue cuma bikin kelompok yang ngajak orang bisa bercanda, bisa ngobrol, ya, tanpa harus ditekan oleh pihak perusahaan. Dan ingat gue bilang, dan satu lagi yang harus saya sampaikan, bahwa kita lakukan ini di luar jam kerja. Itu kan hak kita ya, di luar jam kerja. Tapi mereka menganggap bahwa di luar jam kerja dengan teman-teman di pekerjaan dianggap punya potensi untuk jadi sebuah kelompok yang membahayakan kebijakan perusahaan. Agak halu buat gue, tapi itulah faktanya. Suka nggak suka itu yang terjadi, ya. Gue sih berharap para pimpinan tidak selalu bersikap paranoid seperti itu, karena pada prinsipnya banyak kok karyawan yang secara prinsip senang melakukan hal yang membuat mereka senang. Oh ya, by the way, waktu itu gue ada di middle management, jadi bukan di bawah banget, di middle. Nah, itu mungkin yang dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan perusahaan waktu itu. Ya, buat gue masa saja, kalau gue jadi pimpinan mungkin gue akan berpikir yang sama kalau gue tidak punya sense of humor. Jujur aja, ketika orang mau menggunakan humor, pertama dia memang harus juga mencintai humor dulu. Kalau dia nggak mencintai, lu nggak akan bisa. Ya, kalau gue lihat sih sekarang sih perusahaan-perusahaan nggak sekaku dulu ya. Zaman gue dulu banget, zaman gue masih kecil kan, gue lihat banget tuh kalau gue ikut bokap gue ke kantor, semuanya formal banget, pakai dasi, duduk di depan mesin tik. Zaman dulu mesin tik ya, belum ada komputer, di depan mesin tik, pokoknya kaku banget. Tapi kalau gue lihat perusahaan sekarang, apalagi perusahaan startup, itu kan lebih rileks ya. Tim kreatif, pekerja kreatif juga lebih rileks, meskipun pada saat mereka brainstorm segala macam tetap serius, tapi serius dalam kondisi yang nggak tegang gitu, enggak. Karena kita percaya kalau orang kreatif atau pekerja kreatif dia bawa terlalu serius, itu malah menghambat mereka sebenarnya. Ketika bicara deadline serius, tapi bicara konsep mereka harus lebih nyaman, harus lebih ringan, ya. Tanpa itu lo akan susah menemukan solusi untuk beragam masalah yang mungkin datang di perusahaan tadi gitu loh. Gue sih sangat berharap humor ini bisa juga berlanjut di perusahaan, ya, bisa menjadi salah satu tools untuk peningkatan produktivitas. Untuk itu memang perusahaan harus diedukasi dalam tanda kutip ya. Gue sih pengen banget nih banyak perusahaan ketika ada karyawan yang berangkat ke sana bekerja dengan nyaman, bekerja dengan bahagia, yang goalsnya atau hasil akhirnya adalah kesuksesan atau peningkatan laba buat perusahaan tadi.
Kira-kira itu yang gue bisa sampaikan di hari ini. Terima kasih.